Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Baik, sudah berdoa apa belum? Belum. Kalau belum, silakan dipimpin sebelum pembelajaran ini doanya. Silakan. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, semoga dengan doa ini pembelajaran kita lancar. Jadi sebelumnya juga Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Panca Irawan Hadir. Haji Pangestu Hadir. Muhammad Ridwan Hadir. Syahrizal. Ya, Pak. Mana Syahrizal? Oke Pak. Budi. Saya. Baik, yang absen sudah ada, ditanya kenapa alasannya. Nanti dicatat untuk kelas laporan Bapak. Baik, posisi duduknya silahkan dirapikan kembali biar lebih nyaman. Oke. Jadi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mata pelajaran apa? Al-Quran hadis. Kita masuk pada bab tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran dan fungsi Al-Quran, lalu pengertian hadis dan fungsi hadis. Nah, jadi nanti Bapak awalnya nanti akan membagi kalian beberapa kelompok, dan setelah itu Bapak akan menjelaskan nanti. Jadi silahkan sekarang Bapak bagi kelompoknya. Haji kelompok 1, Panca kelompok 2, kelompok 3. Silahkan dipisah sekarang. Haji di situ, Panca tetap, bukan di sini juga. Menghadap aja. Nah, maju sini. Oke. Nah, sekarang silahkan kalian cari di buku dan bahas apa itu pengertian Al-Quran, fungsi Al-Quran, pengertian hadis dan fungsi hadis. Silahkan. Bapak kasih waktu 3 menit untuk mencarinya atau mendiskusikannya. Baik. Jika sudah, silahkan ditutup kembali. Sekarang Bapak tanya ya, siap-siap ya. Haji, Bapak tanya dulu, apa pengertian hadis? Silakan. Baiklah. Pengertian hadis menurut bahasa itu bahasa dari kata jadid yang berarti sesuatu yang baru. Sedangkan menurut istilah yaitu suatu perbuatan, perkataan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Ada lagi menjelaskan? Nah, Sekarang Panca. Pengertian Pengertian Al-Quran. menurut bahasa adalah bacaan. Sedangkan menurut secara istilah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dengan lafaz dan maknanya secara berangsur-angsur sebagai pedoman hidup manusia. Jadi apa tadi Haji? Panca Al-Quran secara bahasa artinya? Bacaan. Bahasa. Bacaan. Nah, secara bahasa artinya tadi betul, Al-Quran itu bacaan. Kenapa disebut bacaan? Karena awal memang Al-Quran itu berbentuk sebuah kitab yang harus kita baca, dan ayat yang turun pun surah Al-Alaq ya, yang mana Iqra kan, bacalah. Jadi Al-Quran itu secara bahasa artinya bacaan. Lalu secara istilah apa tadi istilah? Apa Panca istilahnya? Firman Allah yang diturunkan. Jadi secara Allah ini adalah Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diturunkan kepada Nabi
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad Muhammad SAW. Nah, jadi itu ya pengertiannya. Secara istilah adalah firman yang diturunkan, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ya sebagai perantara atau penerima mukjizat terbesar itu Al-Quran. Lalu sekarang fungsi dari Al-Quran ini apa, Banca? petunjuk bagi manusia, Tunjuk. bagi manusia. Bagus. Bagi Indonesia. Lalu mati Tuhan, apa lagi? Tahu? Menurut Nah, makanya mati Tuhan dengarkannya. Apa lagi baca Adi? Al-Quran? Tahu? sumber pokok ajaran Islam, Sumber pokok ajaran. Kenapa disebut sumber pokok ajaran? Karena Al-Quran merupakan pedoman utama manusia ya. Jadi kita kalau ada masalah apa-apa itu harus berpatokan terlebih dahulu pada Al-Quran. Lalu apa ada lagi baca? peringatan dan pelajaran bagi umat manusia, Peringatan dan pelajaran dan pelajaran. bagi umat manusia. Nah, Al-Quran di sini memiliki banyak peringatan-peringatan pada manusia atau pelajaran-pelajaran yang dalamnya itu mengajarkan manusia segala hal yang ada di kehidupan manusia. Ada lagi baca fungsinya? Sebagai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sebagai mukjizat Nabi Edian, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai di situ pengertian dan fungsi Al-Quran. Lalu sudah paham di sini Haji? Muhammad Ridwan? Paham dah? Apa itu Al-Quran? Apa Al-Quran Muhammad Ridwan? Bacaan artinya. Oke, paham. Bentar. Sekarang kita masuk ke hadis. Pengertian hadis. Ada penghapusnya? Saya silahkan ambil penghapusnya. Ini catatnya ada ya? Catat. Sekarang kita masuk ke pengertian hadisnya. Tadi sudah dijelaskan oleh Haji apa itu hadis, pengertian hadis. Coba Muhammad Ridwan nak tahu pengertian hadis? Bahasa, secara bahasa apa? Ada yang tahu? Kenca? Tidak apa, Kurang paham? kurang. Jelaskan lagi Haji apa sih? Secara bahasa Al-Quran artinya jadi dalam jadi yang artinya sesuatu yang baru. sesuatu yang baru. Kenapa disebut sesuatu yang baru? Karena ini berasal dari Nabi. Kita masuk ke secara istilahnya nanti akan masuk apa maksud dari sesuatu yang baru itu. Istilah apa tadi? Istilah. Kira ya ada perkataan, Nah, perbuatan, secara istilah hadis merupakan perkataan, perkataan, perbuatan, perbuatan dan atau ketetapan. ketetapan Nabi. Nabi apa Anca? Nabi Muhammad Sallallahu Muhammad SAW.
Nah, di situ pengertian dari hadis. Nah, sudah paham? Panjang? Haji? Hafalannya? Catat yang mengambilnya. Jadi, secara bahasa, hadis merupakan sesuatu yang baru. Lalu, fungsinya apa ya hadis nih? Sebagai penguasa. Fungsi. Nanya ngaji apa? Sebagai penguat. Sebagai penguat. Sebagai penguat apa? Sebagai penguat maksud dari Al-Quran, karena hadis ini merupakan sumber hukum yang kedua umat Islam atau manusia. Nah, dulu ada fungsi apa lagi hadisnya? Penegas. Maksudnya sama sebagai penguat atau penegas, kan? Dia menegaskan apa yang kurang terperinci dalam Al-Quran. Jadi hadis ini memerinci lagi, menguatkan lagi, menegaskan lagi apa yang dimaksud dari Al-Quran. Yang ketiga, menguraikan. Sama ya, menguraikan kembali apa yang tidak dimengerti oleh manusia mengenai yang ada di dalam Al-Quran, terkait puasa, tentang sholat, waktunya, ya, semuanya diurai kembali oleh hadis, perkataan atau perbuatan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ada lagi nih? Ketetapan apa? Penetapan. Nah, dan sampai situ ya. Dan sampai di situ pengertian secara bahasa, istilah, hadis, dan fungsinya. Sampai di sini paham? Paham ya? Catat lagi, nanti kita bahas di pertemuan akhir. Sampai di sini udah paham, bagus. Bentar semuanya. Oke, sekarang Bapak tes kembali. Panca. Bapak tes kembali, apa itu pengertian hadis? Kawan ya? Nah, tidak diingatkan? Baru saja dijelaskan. Apa Haji? Pengertian hadis secara bahasa? Jadid, yang berarti sesuatu yang baru. Jadid, Panca. Ya, maksudnya jadid, sesuatu yang baru. Lalu secara istilah artinya ketetapan perbuatan atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis ini merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Lalu Al-Quran apa tadi? Masih ingat? Masih, Pak. Apa secara bahasa? Bacaan. Bacaan. Lalu secara istilahnya? Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui apa? Perantara malaikat Jibril. Nah, itu ya. Sudah paham? Baik. Dan mungkin cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Tingkatkan lagi belajarnya ya. Tingkatkan lagi pemahamannya. Fokus dalam belajar. Oke. Sebelumnya kembali lagi ke tempat duduk semula. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mohon maaf bila bersalah. Sekarang silahkan dipimpin lagi doanya sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.